Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah hari yang keberapa, Bu? 13 sampai 14. 12. Dengan lebaran ya, Bu ya. Cepet-cepet. Ya, hari yang ke-12 artinya tinggal berapa hari lagi, Bu? 18 ya. Cepat sekali Ramadan ini karena mungkin cuacanya juga sangat mendukung adem ayem ya, Bu. Bener ini, kembali kayak tahun awal saya datang itu. Saya datang 2002, tapi musim dingin waktu itu saya. Musim dingin. 2002 itu musim dingin. Akan menjadi musim dingin lagi nanti, kemungkinan ya. Muter ya. Alhamdulillah, jadi puasanya agak ringan sedikit ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nggak keringetan. Kemudian waktunya agak pendek kalau musim dingin. Iya, cepat maghrib. Musim panas itu sampai jam 7 lebih kadang Iya. ya. 7.30 pernah itu. Iya, pernah Pak. Maghribnya. Iya. Ya. Kalau musim dingin lagi lebih enak. Jam 6, sebelum 6 udah maghrib ya. 5 sekian maghrib. Iya. Kemudian sahurnya lambat. Sahurnya bisa jam 6 lebih. Imsak. Oke, ada yang mau dibicarakan dulu, ngobrol-ngobrol sebelum kita tadarusan? Ada yang mau dibicarakan? Pakai soal itu ya, Pak. Buka puasa nanti seperti biasa, Tapi itu supaya ibu kalau ada kesempatan bisa bantu-bantu habis asar ya. Habis asar ya Bu Ketua ya. Ya. Di lantai 5. Kemudian jangan sampai nggak buka ya Bu ya, yang bantu-bantu itu. Sambil bantu duduk selesai ya buka puasa sama-sama. iya. Ya. Jangan sampai nggak membatalkan ya. Jadi seperti biasa, seperti yang lain-lainnya ya. Iya. Kemudian tarawihnya di lantai 6 insya Allah. Ada yang ikut nggak Senin kemarin tarawih? Ikut. Ada lagi? Nanti malam insya Allah itu, Pak. Ikut. Jadi ini malam yang kedua ya Bu ya, Senin ya? Iya. Oh, yang kedua. Wah, udah cepet banget ini, lebaran lagi. Masih di Hong Kong? Kok belum pulang-pulang? Iya. Kalau nggak tahu, saya belum ada kabar yang resmi dari KJRI kalau mereka mau mengadakan di lapangan, tapi bukan di Victory ya, Iya. di Indian Club. India Club di Ya, dalam sana. Indian Club. Jauh tuh masuknya. Mending kalau ada di situ, mending masjidnya tuh mending. Iya, karena Nggak kayak tahun kemarin, Idul Fitri kemarin. Iya itu mengular sampai mana itu, stadion sana. Iya, stadion itu. Stadion Elizabeth, Iya. kantor pos. Iya, hujan lagi gerimis. mau sholat di sini tadinya Iya, karena di luar tidak ada ya, dan ketika itu ada pelarangan COVID lagi kan. Iya. Tapi untuk tahun ini insya Allah mungkin di taman-taman banyak dilakukannya. Di Satin, di Songsoy, di Tunmun, di kira-kira tanggal berapa itu ya? Dua-dua kalau Muhammadiyah tanggal 21 itu pasti Jumat, hari Jumat. Jumat. Tapi kalau pemerintah ini kayaknya Sabtu kayaknya ya, sepertinya ini. Sabtu. Tapi Enggak Jumat Sabtu. Kalau Sabtu berarti Iya. 30 hari puasa. Kalau ngajar sini ikut pemerintah Indonesia atau Malaysia. Nggak kayak dulu banyak perselisihan ya. Iya, awal-awal itu paling lambat, biasanya lambat orang di sini karena ngelihat bulan ya. Iya. Sementara bulannya nggak pernah kelihatan sampai kiamat itu, Hongkong itu susah ngelihatnya.
berawan terus ya. Iya, iya. Yang keduanya ada apa namanya, pendapat yang banyak supaya disamakan dengan negara mereka. Nah, jadi kalau yang ngurus sini kebanyakan misalnya Pakistan, maka harus disamakan dengan Pakistan sana itu. Nah, itu jadi masalah dulu-dulu itu. Iya, iya. Ya, jadi terlambat. Pakistan biasanya terlambat 1 hari dari kebiasaan dunia. Ya. Biasa begitu itu. Nah, karena saya pernah di sana jadi tahu. Jadi kalau Idul Fitrinya Jumat di Indonesia, Pakistannya Sabtu. Saudi Jumat, Pakistan Sabtu. Jadi biasanya terlambat 1 hari. Iya. Itu ributnya dulu begitu. Akhirnya yang Indonesia hari ini, yang di sininya besoknya. Iya. Itu ribet Iya, itu. dulu sering itu. Ah, itu. Puasanya juga nggak bareng. Iya. Berapa tahun itu? Iya, ada Saya sampai 2-3 mengusulkan, tahun ya. saya sampai mengusulkan karena di sini kan ngelihat apa namanya, ngelihat bulannya itu sulit, Iya, enggak. terhalang oleh awan terus ya, mendung terus. Iya. Saya semua kalau gampang pengen lihat yang lah, saya bilang nyewa helikopter sampai di atas awan baru ngelihat diem sana gitu. Oh, ngelihatnya dengan begini. Ya, Itu sampai yang dia- dilihat bagaimana sih Pak maksudnya? Kan yang lihat itu bulan kalau udah terang-terangan tanggal pakai 1 mata, secara mata. Kalau tanggal 1 Karena bulan anunya kan udah hadisnya kan kelihatan. begitu, hadisnya ya. Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Iya, kalau Barang tanggal siapa 1 yang udah tidak nampak. melihat bulan maka lengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Itu hadisnya begitu. Maka akhirnya ada 2 pendapat. Ada namanya cara ru'yat itu melihat bulan ya. Ada cara hisab itu Muhammadiyah itu paling, saya setuju Muhammadiyah itu. Karena sudah dipastikan ya, sekian tahun itu ya memang nggak akan berubah seperti itu. Kayak tanggalannya Masehi, tanggalan Masehi ya, Jawa itu. tanggalan Cina, kan nggak perlu berantem kan, semuanya Iya, sama itu. Iya. Ya kalau tahun baru ya tanggal 1 semua kan gitu ya. Iya. Natal ya 25 semua seluruh dunia, ini orang Islam berantem terus. Tapi di Indonesia mungkin ada yang 3 hari lain-lain. Yang Sufi, Naksabandi duluan. Di Padang itu ada ya. Padang dengan di Sulawesi itu biasa duluan 1 hari dari pemerintah. Jadi orang di luar Islam melihatnya itu aneh. Ya, kenapa orang Islam kok beda-beda? Sementara mereka semuanya sama ya Bi ya. Iya. Iya, kalau Natalan ya nggak ada yang 24 itu. Iya. Atau 26 itu nggak ada. Dari dulu itu. Nah, yang terbaik itu begitu. Sudah melalui kalkulasi ya, perhitungan, dan itu sudah pasti ya. Adapun masalah ngelihat nggak ngelihat, itu kan dulu belum ada ilmu teknologi Iya. yang modern maju ya. Jadi masih menggunakan apa? Mata kasat gitu. Jadi kalau bulannya kelihatan baru Syawal gitu, apa bulannya nggak kelihatan? Kelihatan. Iya, itu tadi kan hadisnya begitu. Ketika kamu melihat hilal itu anak bulan ya, di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, maka puasalah. Lihat. Kalau nggak kelihatan, maka lengkapkan Sya'bannya 30 hari. Jadi dihitung dari awal bulan Sya'ban itu sampai 30 hari, berarti yakin hari ini puasa. Walaupun ya memang nggak kelihatan, jadi sudah yakin. Karena dalam kalender Islam nggak ada yang 31 hari, itu nggak ada. Iya, iya. Nggak kayak Masehi ya, Bi ya. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita menggunakan kalender Islam itu gajiannya lebih cepat loh. Iya, bener loh. Karena ada yang 28 hari, banyak 28 hari. 28, 29, 30. Ya. Gajiannya cepat itu. Makanya lebih cepat Ramadan itu daripada tahun Masehi. Makanya sering gitu ya, sering selisih. Iya, gesernya agak Geser. anu. Geser.
kalender Islam sama dengan kalender Cina sama itu Pak? Iya, enggak. Sama Enggak ya? geser. Iya itu yang sobekan itu. Iya, yang merah-merah itu loh. Itu sama karena mereka menggunakan bulan, ngitungnya bulan. Kalau Masehi ngitungnya matahari, perputarannya ya. Ya. Nah, jadi Islam sama dengan Cina bersatu. Ya. Makanya kalau ada apa yang liburan itu, kalau public holiday yang malamnya itu kayak Ayamul Bid itu. Lentera apa lenten Oh, kan public holiday yang lampu-lampu itu loh. iya. Makanya ada Public kue holiday, bulannya kan? tuh Bu. Apa itu yipeng itu? Yutpengnya, ada kue yutpengnya itu apa ya namanya ya? Marmur itu. Ya itu jadi sama tanggalan Islam dengan tanggalan itu. Oke, baik. Ada mau dibicarakan lagi? Waduh. Jadi itu ya walaupun lebaran masih lama ya Bu ya, kita singgung jadi mudah-mudahan sih ada teman-teman yang mengadakannya di luar, dan PCINU ada 3 ustadz ya di Hongkong ini mengundang. Ada dompet dua apa juga 3 orang mengundang. Jadi mungkin ada baiknya untuk lebaran nanti disebar, Iya. ya, sebar supaya nggak numplak di masjid gitu. Iya. Ya, bahaya kalau nih numplak, kasihan maksudnya. Iya. Apalagi kalau hujan misalnya, kasihan. Itu kan naik tangga itu oyuk-oyukan itu, karena ada yang kakinya sakit sudah tua lagi naik lantai 8 lagi. Ya iya. Itu aku jaga di lantai 1. Nah, itu. Kemudian kasihan panitianya naik turun panitianya. Alhamdulillah. Senang kasih lantai 1 kok enak. Ya. Tahun ini Bu. Kemarin. Pernah sampai mati itu katanya mic-nya itu. Iya kan. Iya, tuh. Kalau Tahun pas berapa sholat, itu? mic-nya mati Mas, Allah enggak tahu. Tahun kemarin mati yang di lantai 6 ya. Di sini itu kan soalnya nggak ada. Jadi gimana? Iya ada mati itu, waduh kasihan itu. Oh, ini gimana namanya? Iya enggak tahu rukun, enggak tahu sujud. Iya. Iya. Apalagi walaupun ada suara ya, itu kadang-kadang beda karena di sini menggunakan mazhabnya Hanafi. Iya Ya. Pak, beda banyak anak-anak itu Nggak yang ngerti, ya. maunya salat 2 kali lagi itu nggak puas salat yang itu. Yang pertama itu. Nggak sama bilangnya itu. Yang ruku, pas ruku bangun gitu kan, atau yang baru ruku. Iya takbirnya lain. Iya. Nggak sama itu. Takbirnya kalau di sini 3-3. Kalau kita 7 dengan 5. Banyak yang ngomong keluar dulu terus ikut salat lagi. Terus habis rukuk takbir. Iya, kemudian mereka takbirnya nggak ngangkat tangan. Yang 3 itu, ya. Kalau di kita ngangkat tangan semua, Allahu Akbar. 7 kali takbir ya 7 kali ngangkat tangan. Oke, baik kita tadarusan sampai di mana Bu? Surat An-Nahl An-Nahl ayat 70. An-Nahl ayat 70. 70. Oke. 70 apa 17? 70. 70. Summa kuli ya. Wallahu khalaqakum. Ini ada santri baru. Ada baru ya? Apa lama? Baru hadir. Ibu. Ya. Bisa sebentar mungkin kenalan ya, kenalan. Iya. Nama dari mana itu aja Bu. Dari Bu Ketua ya muter. Aduh. Nama dari mana? Yunani dari Blitar. Terus Bu. Sulastri dari Madiun. Madiun. Dari Purbalingga. Dari Purbalingga. Purbalingga. Nasihat dari Cilacap. 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 Bojonegoro. Kendal. Emi dari Lampung. Lampung. Eli Indramayu. Wah ini komplit. Ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nggak ada yang satu kota ya? Nggak ada yang satu kota.
Oke, baik. Surat An-Nahl ayat 71. 70 ya. Wallahu khalaqakum 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. إن الله عليم قدير. Terjemahkan Bu 70. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua, renta, pikul, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah mengetahui Maha Kuasa. Ini ayat ini menyentak sebenarnya Bu, untuk kita semua ya, supaya kita sadar betul ini dalam kehidupan ya. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kita. Sekarang ini kita hidup ya Bu ya. Iya. Ada yang lebih umurnya 40 tahun, ada yang 20 tahun kelepek-kelepek mati ya Bu ya. Iya. Ada yang samcongpeng ya Bu ya. Iya. Samcongpeng, samcengpong. Samcongpeng ya Bu. Ada yang heart attack misalnya ya, jantungan mati, ada yang ketabrak mobil masih muda mati ya Bu ya. Iya. Lalu kita bersyukur nih Bu ya, kita masih dipanjangkan umur ya Bu ya. Wallahu khalaqakum. Kemudian setelah kita sekarang masih hidup ini, nanti Allah meneruskan ayatnya, tsumma yatawaffakum. Nanti Allah akan mematikan kita semua ya. Ini nggak lama lagi nih ya Bu ya. Maksudnya setiap yang akan datang itu artinya dekat. Itu istilah dalam bahasa Arab ya. Kullu syai'in atin qarib. Setiap yang akan datang itu walaupun 100 tahun yang akan datang itu mendekat. Berbanding dengan kemarin. Jauhan mana kemarin dengan 100 tahun yang akan datang? Jauhan mana? Ayo tolong dijawab. Kemarin apa 100 tahun lagi? Baru kemarin loh. Jauh kemarin. Karena kalau kita besok berarti sudah 2 hari ya Bu ya. Yang 100 tahun akan mendekat itu. Nah, itu ya. Jadi Allah nanti akan mematikan, mewafatkan kita semuanya ini Bu. Ya mungkin ada yang 2 tahun lagi, mau Bu? Nggak mau. Berarti mendekati. Ada yang 5 tahun lagi, mungkin ada yang 10 tahun lagi, ada yang 15, 20, ada yang 100 tahun lagi ya. Nah ini ayatnya yatawaffakum. Allah nanti akan ini kapan-kapan? Mungkin 1 jam lagi, kita nggak tahu ya Bu ya. Semuanya adalah rahasia Allah ya. Karena kalau umur itu ditentukan dan diberitahu kepada kita, tegang semua kita Bu. Benar nggak Bu? Iya. Iya.
Katakan Allah memberitahu kita, awas kamu besok malam mati ya. Kira-kira kita bisa tidur apa enggak? Wah, repot ya Bu ya. Maka kematian itu dirahasiakan, tinggal kitanya bersiap-siap ya, mencari bekal. Kemudian setelah Allah itu mengatakan akan mematikan kita, Allah menjelaskan sebagian kamu, ada ayatnya itu ya, itu akan dipanjangkan umurnya sampai waktu umur linglung. Pikun. Tahu linglung ya? Iya. Pikun. Tahu pikun? Iya. Pikun itu apa sih? Lupa. Pikun, lupa. Iya. Sudah makan bilang belum makan. Iya, orang pakai kacamata nyari-nyari kacamata Bu. Sampai 3 jam. Kelatrak perut 3 jam. Ditanya orang, pernah ada kacamata? Loh, itu kacamata. Nyobaku. Iya Bu. Yang udah linglung. Semua akan pikun semua kita. Kalau sudah tua mesti. Nah, ini ayatnya loh. Iya, profesor, doktor paling cerdas, paling pinter. Nanti kalau sudah 80 tahun ya mulai. Saya punya teman yang profesor ya. Orang sini orang Hongkong, sama haji dulu tahun 2015 kalau nggak salah, atau 14 ya, 15. Ikut haji dengan istri dia. Ketika istrinya meninggal 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, 3 tahun ya, dia sudah mulai lupa-lupa. Yang suaminya, padahal profesor, sekarang udah nggak tahu apa-apa sudah. Padahal masih 80-an ya, lebih sedikit. Iya, udah nggak inget sudah. Ngomongnya udah Pelok. Ya kayak gitu. Ayat ini betul ini. Iya. Ayat ini sangat betul dan kita semuanya akan ke situ kalau kita dipanjangkan umur. Iya. Kalau dipanjangkan umur mesti akan pikun. Akan linglung. Ya. Akan linglung yang dulunya kata Al-Qur'an tadi, dulunya tahu semua. Mimba di ilmin syai'an itu. Coba tolong diterjemahkan lagi Bu. Dari awal ya Pak ya? Iya, dari awal. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, supaya apa? pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Nah, pernah diketahuinya berarti kan cerdas dulunya. Iya. Profesor, ya saya sebutkan tadi ya. Iya. Orang yang tenaga ahli dan lain sebagainya ya. Iya. Tapi ketika usianya sudah lanjut dan pikun, nggak tahu semua. Ya sudah pikun, sudah nggak tahu apa-apa. Nah, ini semua kita akan ke situ ya Bu ya. Please tolong diingat-ingat ya Bu ya. Iya, Pak. Sekarang Anda masih berotot, teger ya, badannya kuat ya. Serba hebat ya. Nanti umur 45 tahun, sudah sakit boyok ya Bu ya, encok, greges, apa lagi, ini pegelino ya Bu ya. Nanti akan pegelino semua, termasuk saya nanti. Ya mintanya janganlah nanti ya Bu ya. Iya, nanti. Semua akan pegelino semua. Iya. Nantinya akan dibopong-bopong, akan dicebokin, disuapin, nanti akan begitu semua. Ya Allah. Ya, nggak percaya tunggulah. Iya. Ya, dan kita menyaksikan sendiri orang tua kita yang dilanjutkan umurnya, nenek kita ya, Bu ya. Iya, sudah 70-an ya, pakai tongkat, mau berdiri ada yang bangunin, mau ditarik ya, Bu ya. Iya. Mau ke WC dibopong-bopong kan begitu. Ya Allah. Semuanya akan ke situ. Setelah kejadian seperti itu, lalu Allah mendeklarasikan dirinya, ayatnya, innallaha alimun qadir. Nah, setuhune Allah itu maha apa? Mengetahui, maha kuasa. Jadi ngalahin profesor yang linglung itu maksudnya. Nah, Allah nggak linglung. Allah nggak sare kalau zaman kita ini ya. Allah boten tidur. Allah nggak lupa dalam surat ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal
hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak lupa dan nggak ngantuk Allah itu. Nah, ya. Tapi yang manusia ini semuanya akan linglung, ya, kecuali Allah. Tetap bahwa Allah itu maha alim. Allah nggak linglung-linglung tuh, Bu. Setelah menceritakan bahwa manusia akan linglung, lalu Allah mengatakan dirinya, aku ini maha apa? Alim. Maha mengetahui dan Kuasa. nah, lawannya kuasa tadi kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, Bu ya, manusianya ya. Iya. Manusia tidak bisa apa-apa, lalu Allah mengatakan, aku loh maha hebat. Nah, ya, aku loh nggak pernah lupa, aku loh kuat terus, nggak perlu bantuan dari yang lain-lain. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum itu berdiri dengan sendirinya. Berbeda dengan manusia ya, Bu ya. Ketika baru lahir nggak bisa berdiri dengan sendirinya. Ketika bayi perlu bantuan siapa? Ya, ibunya, orang lain. Ketika tua renta, kayak tadi, lemah lagi, Bu. Pertama lemah, kemudian menguat, kuat, melemah lagi, lemah lagi, linglung. Habis itu apa? Inna lillahi. Habis riwayatnya ya, Bu ya. Ini semua kan habis semua, termasuk saya. Ini nggak ada nanti duduk-duduk kayak gini ya. Semuanya akan terbaring kaku. Ya, ada lagunya itu. Kubur itu apa? Siksa kubur. Oh iya, bila Israel. Itu ya. Iya, lagunya sangat menyentak. Ya. Oke, jadi innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha apa? Mengetahui Mengetahui dan maha dan kuasa. kuasa. Kalau kitanya maha apa? Maha linglung, nah, dan maha lemah. Akan lemah semua. Kita akan linglung dan akan lemah semua. Kita teruskan ayat berikutnya. Wallahu faddala ba'dakum. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. ala ba'din fir rizq. فما الذين فضلوا فما الذين فضلوا براد رزقهم برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله يجحدون. Baca lagi artinya. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Oke, ini untuk kita semua ya, walaupun yang pertama itu ya, yang separuh pertama itu ini untuk kita ya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah itu tadi artinya apa, Bu? Melebihkan sebagian kamu terus atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ini Bu nih, ada nggak yang sama-sama 2 tahun di sini atau sama-sama kerja di sini tahunnya?
Berapa tahun? 12. 12, 14. 15, 14 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nah, berarti sama ya. 11 tadi 12. 12. 11, 11. 14. Sama 14? Di 14. Berarti ada yang sama 14, berarti 2 grup ya. Waduh, 16. Ini 12 belum ada. belum 12. Hampir 12. Hampir sama ya, 12. Iya, Nah, berarti hampir sama. Oke, mana tadi yang lama dulu yang sama? Sama ya tadi? Iya. 12. Di majikan ini sih Enggak apa, berapa belas? 12. sama Mbak. Tadi berapa belas tadi? 14. Iya 14. Oke, 14. Tadi Allah mengatakan Allah itu mengistimewakan, melebihkan rezeki ya, Iya. hambanya dari satu ke yang lain. Sekarang saya terangkan. Walaupun sama-sama 14 dan gajinya sama, katakan sama ya Bu ya. Iya. Allah itu membedakan loh. Iya. Yang ini sudah minta maaf ya, ini sudah punya rumahnya 10. Oh, ini 50 punya rumahnya. Padahal 4 tahunnya sama ya Bu ya. Iya. Ada lagi minta maaf ya. Iya, betul, Ini Pak. masih punya utang, ini udah punya sawahnya sekian puluh hektar kan itu ya. Iya. Ini ayatnya Bu, maka kita nggak boleh jealous tuh, nggak boleh. Walaupun sama-sama tahunnya, Iya, Pak. gajinya ya Bu ya, Allah akan istimewakan, lebihkan satu dari yang lainnya. Mungkin yang satu majikannya pelit, yang satu enggak kan gitu ya. Walaupun Iya. sama ya gajinya ya Bu ya. Iya. Jadi itulah, ini nggak ada yang sama rezekinya. Iya. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang belum punya rumah, ada yang sudah 5, ada ya, walaupun sama-sama gajinya ya Bu ya, Iya. Allah lebihkan. Nah, maka kita jangan mengingkari ya Bu ya. Iya. Yang paling baik adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Bahkan Nabi memberikan tips ya, memberikan tips bagaimana supaya orang itu hidup senang bahagia di dunia ini ya. Walaupun gajinya sama ini. Kan walaupun gaji sama kan ada yang seneng ya Bu ya kerjanya ya, ada yang apa namanya sengsara terus ada itu puyeng terus mikirin utang aja ya, padahal sama sekian tahun. Dalam hal keduniaan Anda harus sering-sering melihat kepada standar di bawah Anda dalam masalah keduniaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita di sini kan gajinya paling kecil ya Bu ya. Sama semua nih, sama semua. Nah, jangan sering-sering kita itu mengikuti lifestyle orang yang gajinya lebih tinggi dari kita. Jangan, nanti kita akan merana terus sengsara. Iya. Tapi sering-seringlah kita melihat kepada orang yang gajiannya mungkin separuh dari kita, ya Bu ya. Iya, Pak. Yang makan juga harus belum tentu, ya beli sendiri ya. Rumah juga harus bayar kos-kosan ya Bu ya. Nah, ini yang perlu kita sering memandang ke situ. Kalau kita sering memandang ke situ ya, di situ kita bersyukuri nikmat Allah. Ya Allah, aku ini beruntung banget. Ya, rumah dikasih gratis, makan gratis, minum Gratis. listrik gratis, air gratis, obat gratis, semua loh Bu. Iya. Sementara teman kita yang di tanah air, profesi yang sama misalnya ya Bu ya, Iya. sudah gajinya kecil, liburan nggak ada ya Bu ya, nggak bisa ngumpul kayak gini ya Bu ya. Apalagi ya mungkin ada hal-hal yang apa namanya Kurang ya. lebih menyedihkan ya Bu ya, kita nggak tahu. Nah, maka ketika kita melihat kepada orang teman kita yang kondisinya lebih di bawah kita, maka lalu kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu. Ya. Kalau kita misalnya hanya punya mobil butut, tahu mobil butut doyok. Doyok. Walaupun kita hanya mempunyai mobil doyok, tapi kalau kita hanya ahli syukur, itu nikmat. Ketika kita melihat tetangga kita misalnya hanya baru punya motor, ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah, aku masih punya mobil, kan gitu ya. Walaupun mobilnya apa? Doyok. Doyok. Sering mogok ya. Tetangga aku kemana-mana bawa motor, sudah motornya juga doyok sama-sama. Ya.
Orang yang punya motor, kalau dia ahli syukur, dia akan mensyukuri. Alhamdulillah masih punya apa? Motor, walaupun motornya apa? Tetangga aku kemana-mana bawa sepeda. Nah, ya. Walaupun sepedanya juga apa? Doyok. Orang yang punya sepeda, karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah, aku masih punya sepeda. Tetangga aku kemana-mana jalan kaki. Nah gitu loh Bu. Iya. Kalau jalan kaki kan nggak ada doyoknya ya. Iya. Ada kaki doyok. Nggak ada ya. Orang yang jalan kaki karena dia ahli syukur akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga aku dari kemarin-kemarin sakit nggak bisa kemana-mana. Nah itu loh, di situ nikmatnya Bu. Orang yang sakit karena dia ahli syukur, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah masih ada umur. Nah itu loh. Tetangga aku kemarin ke rumah sakit jauh nggak balik-balik. Maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu loh. Yang terakhir tadi apa? Orang apa? Mati. Sedo. Ya sedo sama saja sedo. Sedo bahasa Jawa kan? Sama dengan bahasa Kantonis ya. Nah iya, sedo itu apa? Ya mati kan? Seco? Ya mati sama. Sedo itu mati. Bahasa Jawa, halus ya. Ya, sampun sedo, ya sampun wafat. Ya. Nah ini Bu, jadi konsepnya adalah perbanyak syukur supaya uripe apa? Enak loh Bu. Tapi kalau kita sering mendongak ke atas, sementara gajian kita paling kecil di Hong Kong ini, ya, gaya hidupnya nggak mau kayak kita gini nih, maunya kayak artis. Terus gajinya cuma 6.000 ya Bu ya. Amin. Apa 6.000? Allahumma. Itu lah. Gaji cuma 6.000 ya Bu ya. Amin. Mau makan nggak mau di warteg, lo maunya di Maxim. Wah mati dia. Minggu udah kelepek-kelepek ya Bu ya. Nah ini ya. Karena suka dianggap apa? Wah. Apalagi dipoto lagi. Restorannya ya Bu ya mahal. Dipoto resitnya itu wah sekali makan $600. Mati seminggu dia. Sekali itu cuma. Modar dia. Minta maaf kasar bahasanya. Ya ini. Makanya ibu-ibu perbanyak syukur ya. Allah menjanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu sering bersyukur kepada aku, kata Allah, pasti aku akan tambah nikmat-nikmat berikutnya untukmu. Nah ini. Jadi kuncinya untuk mendapatkan banyak nikmat itu apa? Perbanyak syukur. Walaupun dapat $1, alhamdulillahnya itu harus berkali-kali. Ya, dikasih orang sedikit, tocenya harus yang banyak. Toce Allah, toce saya, ya, pada orangnya biar. Ini akan menjadi magnet menarik rezeki-rezeki yang akan datang. Ya, sementara orang yang nggak mau bersyukur akan disiksa. Di dunianya disiksa, apalagi di akhirat. Bagaimana membuktikan bahwa orang itu tersiksa di dunianya ketika dia tidak ahli syukur? Saya bisa membuktikan secara logis, eksperimental. Oke, saya kasih contoh. Bu Ketua siapa namanya Bu? Bu Nani. Bu siapa? Eli. Bu Eli. Nani Eli ya. Katakan saya jadi bos. Ya, saya punya 2 karyawati, Bu Nani dan Bu Eli. Iya. Nggak lama lagi Lebaran ya Bu. Iya. Ya. Saya akan kasih angpau, ya, duit Lebaran, THR. Iya. Istilahnya THR ya kalau kita ya. Iya. THR itu singkatan apa? Tunjangan Hari Hari Raya. Saya panggil semua dua-dua, cuma 2 orang, nggak, yang lain nggak ada. jadi bosan kan. Nah, ya. Saya keluarin dompet saya nih. Dompet, maaf ya.
Oh, dompet saya penuh nih Bu. Mau ngasih THR soalnya. Bravo. Ya. Panggil semua di sini nih. Wah, saya kasih duit yang pink itu. Iya. Yang 1.000 itu warnanya apa? Kuning. Kuning. Saya kasih 10 lembar Bu. Masya 10 lembar jadi berapa ribu? Amin. Saya nggak pakai amplop loh, yang merah-merah itu enggak. Sengaja, Pak. 1, 2, 3 sampai 10 ya Bu. Ayo kira-kira Mbak Eli itu reaksinya apa? Harapannya apa coba? Batin. Batin. Apa? Batin minta yang lebih. Kira-kira apa coba? Ya pengen Pak. Ya paling tidak ya sama kan gitu ya. Nah, jangan kurang kan gitu ya. Iya. Oke, yang ini udah diterima nih ya. Iya. Sekarang Mbak Elinya. Yang abang itu loh merah itu. Saya kasihnya Lihat Pak. 10 lembar juga. 1, 2, 1.000, 10.000, 10.000. Ayo Mbak Eli ini malamnya bisa tidur apa enggak nanti malam? Saya tanya, ayo. Iya. Bisa tidur enggak? Enggak. Kenapa? Jelas. Ya tersiksa itu, tersiksa di dunianya itu. Karena enggak syukur. Iya. Tapi kalau mengatakan, oh toce saya ke saya ya sampai 10 kali karena 10 lembar kan. Toce saya, walaupun dapat 1.000 ya, tapi tocenya, yang ini toce sekali aja ini. Oh ini 10 ini. Nah ya, saya yakin kalau tocenya sampai 10 kali ataupun sekali cukup. Dia ikhlas ya dapat 1.000 ya. Itu insya Allah malamnya bisa tidur. Tapi kalau ketika dapat duit 1.000 itu merengut, langsung jealous, langsung suuzon. Wah ini jangan-jangan Pak Muhaimin dengan ini ada apa-apa ini. Ya Allah. Misalnya ya Bu ya. Wah tambah lagi ini kelojotan malamnya ini. Ya Allah. Ya, iya ini bisa malamnya kejang-kejang ini. Iya, sampai apa timbul apa? Makan tidak enak, tidur tidak, mandi tidak basah. Tersiksa dia Bu. Sampai kurus kering. Ya Allah. Yang tadinya badannya 89 kilo sebelum dapat duit itu 1 minggu drop tinggal 39 kilo. Dietnya kepaksa. 39 kilo loh, hilang berapa puluh kilo itu baru seminggu. Kurus kering, kurus. Ya. Kenapa kurus kering? Ya karena jelas itu mungkin. Ya disiksa oleh Allah itu karena tidak bersyukur kepada Allah. Bukan beneran loh ya, minta maaf ya. Iya. Ini bohong-bohong. Iya. Makanya ibu-ibu kita kalau sering bersyukur walaupun dapatnya 1.000 kan banyak itu loh. Sampai $1 pun anggaplah kata Nabi merupakan anugerah yang paling terbesar. Maksudnya apa? Supaya kita itu nggak gerutu, nggak jealous, ya. Iya, syukurnya itu harus diperbanyak. Nah, kalau perbanyak syukur Mbak Eli 10 kali ini cuma sekali toh. Tahun depan akan tak puter ini. Saya jadi kayak Allah lah misalnya ya, saya jadi pemberi ya. Allah akan puter, saya akan puter ini karena syukurnya pelit banget syukurnya ini. Tahun depan Lebaran Mbak Eli karena 10 kali tak tempatkan di sini, tak puter ke situ. Ya. Nah, tahun depannya nanti dapatnya banyak ini. Insyaallah Bu ya. Malah nggak enak. Nggak enak Ya. sayanya gitu nanti. Jadi begitu Bu. Bisa dibuktikan. Firman Allah itu bisa dibuktikan secara saintifik, secara eksperimental, pengalaman dialami ya, bisa dibuktikan. Jadi makanya kalau kita ingin banyak mendapatkan nikmat dari Allah, maka perbanyak apa? Bersyukur. Dan rasanya enak Bu, orang bersyukur itu enak. Alhamdulillah. Ya. Maka tadi dikatakan oleh Nabi, sering-sering melihat kemana? Ke bawah. Ke bawah standar ya, keduniaan. Jangan masalah keakhiratan. Kalau keakhiratan harus ke atas. Ngerti? Iya, Pak. Iya, masalah keilmuan, keimanan ya. Kalau teman kita itu setiap harinya menghabiskan baca Quran 1 juz, kenapa aku tidak ngikuti dia? Nah, harusnya kayak gitu ya. Kalau temen aku setiap hari Seninnya ke masjid, kenapa aku nggak bisa? Nah ini kalau itu boleh jealous itu. Nah ya, boleh jealous ya. Kalau teman aku tiap malam boleh tahajud, kenapa aku nggak bisa? Wah ini yang boleh ini. Nah
Tapi kalau yang masalah lifestyle, ya, masalah keduniaan, makan, minum, kendaraan, ini bikin puyeng Bu, Iya. bikin puyeng. Nah, boleh, tapi ya silahkan, nanti akan lebih puyeng. Tapi masalah-masalah yang bukan materi, ya, keilmuan, keimanan, kepakaran, nah itu perlu kita jelas, ya, kita perlu kejar. Itu maksudnya. Oke, kita teruskan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم. Ya, ada 5 menit, silahkan kalau mau ada yang menambahkan atau bertanya masalah puasa, tentang masalah-masalah yang disunnahkan ketika kita berpuasa ini atau dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya apa Bu? Di malam hari adalah mentakjilkan berbuka. Tahu takjil? Menyegerakan, bukan takjil yang jaburan ataupun makanan. Ya, takjil itu artinya bukan makanan sebenarnya bahasa Arabnya. Ya, artinya perbuatan. Menyegerakan itu namanya takjil. Contoh, maghrib sudah tinggal 1 menit lagi ya Bu ya. Meja saya penuh nih Bu, makanan minuman. Tinggal setengah menit lagi, tangan saya sudah begini. Mau ngapain? Oh, mau apa itu? Merekam. Saya ingat waktu kecil-kecil dulu begitu. Waktu kecil-kecil ya, puasa sama maghrib ya. Jadi 5 menit sudah nongkrong Bu, lemas banget ya Bu ya. Di depan meja di makanan. Tangan sudah begini nih Bu. Oh, maghrib nongkrong, wah langsung Bu. Nah, jadi takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Ya, jadi sudah siap-siap mau maghrib itu, ya, ngambil apa? Makanan, lalu kita membatalkan puasanya dengan makan itu. Itu disebut sebagai apa? Takjil. Ya, istilah takjil sampai ke Jawa Timur, ke Jawa, ke Indonesia, tadinya berbeda Bu. Makanan jadinya, padahal bukan makanan takjil. Takjilnya mana? Wah, itu sebenarnya salah kalau menurut bahasa Arab ya. Tapi di kita sudah menjadi kata benda, ya, yang seharusnya kata kerja. Ya. Jadi menyegerakan itu hukumnya sunnah. Makanya ibu walaupun sedang masak ya, untuk majikan misalnya, upayakan ambil air kurma dibatalkan dulu. Jangan nunggu nanti jangan. Ya, yang paling bagus adalah ketika azan ataupun waktu maghrib tiba langsung makan. Kemudian baca doa, ada doanya, ingat ya Bu ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika, dan seterusnya. Habis itu sunnahnya apa lagi? Tarawih ya, silahkan
8 rakaat ya, ataupun mau dilebihkan boleh ya. Witir jangan lupa, witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ya, setiap malamnya. Kemudian sunnahnya apa lagi? Sahur ya. Dalam hal sahur ada sunnahnya lagi, yaitu mentakhirkan sahurnya. Sudah sahurnya sendiri sunnah, ada lagi sunnah berikutnya mentakhirkan. Apa mentakhirkan ini? Melambatkan. Melambatkan itu maksudnya ya, mungkin 5 menit sebelum subuh ya, itu kita stop ya, makannya paling akhir sekali di waktu menjelang imsak ya. Ini yang paling dianjurkan supaya apa? Banyak keberkahannya kata Nabi. Berkahnya apa? Ya energi lah, tenaga. Tenaganya supaya apa? Ya kuat kan, kita kerja terus ya. Iya, apalagi yang keluar misalnya ya, nganterin anak pergi jauh ke pasar, ada yang 2 rumah kadang-kadang ya. Nah ini memerlukan energi tenaga yang banyak. Makanya jangan lupa apa? Sahur, dan sahurnya jangan jam 12 gitu loh ya. Upaya ya boleh, yang penting sahur akhirin bila perlu paling akhir waktunya ya. Iya, jam 4:30 itu bagus mulai ya. Ya saya terakhir ya jam 4:30. Iya 4:30 ya betul. Imsak kan jam 5 ya. Pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.